Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai, bisa diakhiri. Sebelumnya, saya absen dulu ya. Ayuni, Hikmah, Meisa, Sinta, Nur, Elsa, Alfi, Linda, Dea, Imanda, Husnul, Diana, Aldina itu ngapain kok di pojok sendiri? Maju. Gak ada yang gak masuk ya? Sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Jadi gini anak-anak, tanpa kita sadari, kita bisa bergerak, kita bisa berdiri seperti ini itu karena apa? Ya benar. Karena Allah. Ya. Sebenarnya gini, kita bisa bergerak, kita bisa berdiri, kita bisa tegak seperti ini itu karena ada tulang. Karena ada tulang dan karena ada otot yang menggerakkan dengan izin Allah. Lah, seperti itu ya konsepnya. Ya. Jadi pada hari ini yang kita pelajari adalah tentang sistem gerak. Saya akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan fungsi rangka pada sistem gerak manusia melalui studi literatur dan diskusi kelompok menggunakan LKPD. Yang kedua, siswa mampu mengamati kejadian yang berhubungan dengan sistem gerak manusia setelah memahami materi dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pengamatan untuk mengetahui fungsi sistem gerak manusia serta menganalisis gangguan pada alat gerak dengan benar. Ya, setelah ini saya akan tampilkan video pembelajaran untuk nanti disimak dengan seksama ya. Tolong videonya disimak dengan baik.
Yang depan jangan ngomong sendiri. Daripada tak suruh ngomong.
nomor 2 lengkapi bagian tulang penyusun rangka manusia dada ini. Yang nomor 1 adalah dada ulu, yang kedua adalah dada badan, yang ketiga adalah pedang, yang keempat adalah tulang rawan kusta, dan yang kelima adalah tulang rawan melayang, yang keenam tulang setia, sejati, dan yang ketujuh tulang palsu, dan berfungsi untuk melindungi rongga dada dan organ di dalamnya seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Kelompok 3 siapa? Ini hasil dari diskusi kelompok 3. Nomor 1 ada tulang ubun-ubun, nomor 2 pelipis, nomor 3 kepala belakang, 4 rahang bawah, dahi, 5 dahi, 6 baji, 7 pipi, 8 hidung, 9 rahang atas. Sebutkan fungsinya adalah membentuk struktur kepala dan wajah. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir silakan maju. Baik, kelompok 3 akan menjelaskan tentang rangka tulang belakang. Yang pertama yaitu 7 ruas tulang leher, yang kedua 12 tulang punggung, yang ketiga itu 5 ruas tulang pinggang, yang keempat 5 ruas tulang pinggul, dan yang terakhir itu 4 ruas tulang ekor. Sebutkan fungsinya. Fungsinya itu untuk menopang tubuh, mendukung gerak tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, sekarang dikumpulkan ya, dikumpulkan ke depan. Setelah itu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dikumpulkan. Ya, diperhatikan. Setelah ini saya akan bagikan soal untuk menguji kemampuan kalian untuk mengetahui seberapa paham sih kalian tentang materi rangka ini. Soalnya nggak banyak, cuma 15. Dikerjakan dengan teliti, ya.
Sudah selesai. Sudah. Sampun Bapak Guru. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Sini mana? Sini, Bapak Guru yang pilih. Coba diperhatikan sebelum mengakhiri pelajaran, ya saya mengingatkan kembali tentang materi ini. Coba sebutkan fungsi rangka, Elsa. Untuk menegakkan tubuh, terus melindungi organ-organ yang ada di dalamnya. Terus agar memberi bentuk tubuh. Beri aplaus yang meriah. Terus sebutkan macam-macam Nur Aini. Bentuk-bentuk tulang ada pipi, pipa, dan pendek. Baik, beri aplaus untuk Nur Aini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, silakan nanti di rumah dipelajari tentang materi tentang otot, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran telah bisa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante nih betul.